Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Di sini aku mau melanjutin bagian dari video sebelumnya tentang parameter-parameter turunan, di mana parameter turunan itu bertujuan ketika kita membutuhkan nilai dari E, nilai dari N, namun data yang diketahui itu sangat terbatas. Misalkan pada soal, itu yang diketahui itu hanya nilai E, sedangkan kita disuruh untuk mencari nilai data N atau porositas. Nah, kalau misal kita nggak tahu yang namanya turunannya itu, terus kita cuma tahu rumus dari N yaitu volume void per volume total, maka kan kita akan bingung kan, kayak loh, terus aku harus gimana? Nah, itulah saat dimana kita harus memvariasikan atau ngotak-ngatik dari rumus data yang diketahui dengan rumus yang rumus utama seperti volume total, volume udara, volume void, volume water, volume solid, WA, WU, WS. Nah, di sini aku mau lanjutin tentang E sama dengan N per 1 min N dan juga N sama dengan E per 1 plus E. Gimana sih kok kita bisa dapat dua rumus ini? Step-stepnya, cara memvariasikannya. Jadi yang pertama itu kan kita tahu rumus dari E, rumus utama dari E atau angka Pori itu adalah volume void dibanding dengan volume solid. Nah, volume void per volume solid, kita kan tahu rumus dari volume solid itu kan volume total dikurangin dengan volume void. Nah, karena di kedua bagian ini dia mempunyai sama-sama punya volume void, di sini juga ada volume voidnya, ya kan? Kita bisa membagi kedua bagian di sini dengan volume dan di sini juga dengan volume total ya. Jadi volume void dibagi dengan volume void itu adalah rumus dari N. Ya, betul. Lalu volume dibagi dengan volume itu adalah rumus sama dengan 1 min volume per volume itu adalah N. Jadi kenapa kita bisa dapat rumus ini gimana? Itu tuh asal usulnya itu dari sini. Kalau misalkan kita bisa memvariasikan. Lalu yang kedua yaitu rumus yang ini. Gimana kita bisa dapat rumus yang ini? Caranya tuh kita misalkan saja nilai dari Vs atau volume solidnya itu sama dengan 1. Jadi kondisi seperti ini tuh diperbolehkan ketika kita memvariasikan rumus dari data yang sangat minim, yaitu nilai Vs itu sama dengan 1 itu nggak apa-apa. Kita misalkan saja seperti itu. Jadi ketika nilai Vs sama dengan 1, kita bisa tahu kan, rumus dari E itu kan volume void dibagi dengan volume solid, angka Pori ya. Nah, ketika volume solid itu sama dengan 1, otomatis kan E itu sama dengan volume void. Nah, ini tuh kita sama dengan 1. Lalu, volume total. Di sini aku mau nulis rumus dari volume total apa? Yaitu, volume total itu adalah volume void, ya kan? Volume Pori ditambah dengan volume solid. Nah, karena volume voidnya itu sama dengan E, sedangkan volume solidnya apa? Ya, volume solidnya di sini kan kita misalkan sebagai 1 di sini tadi. Maka volume total bisa kita tulis sebagai E plus 1. Dari rumus yang udah ada ini, kita bisa langsung mencari nilai dari N. N itu rumusnya apa? N itu rumusnya volume void dibagi volume total. Maka ketika volume void sama dengan 1 E, maka ini bisa ditulis E per volume total yaitu E plus 1.
Disinilah step dari mana kita bisa mendapatkan rumus yang ada. Sebenarnya ini nggak perlu kalian hafal, cuman perlu kalian pahami. Biasanya langsung bisa kalian terapin ke soal kalau yang diketahui datanya terbatas. Tuh. Untuk yang selanjutnya, parameter turunan seperti gamma book kan rumus aslinya bukan ini kan, yaitu W per V, W tot per V tot. Nah, dapat rumus ini itu asalnya dari dari yang namanya variasi rumus seperti ini. Jadi kita variasikan rumus-rumus yang diketahui sebelumnya. Nah, di sini aku dapat gambar dari buku Pak Braja. Nah, ini adalah rangkuman rumus-rumus yang udah divariasiin. Jadi kalian bisa langsung pakai ini buat soal-soal yang emang diketahui datanya terbatas tanpa perlu memvariasiin. Kecuali kalau emang ditanyain step-step memvariasiinnya tuh bagaimana. Kalau enggak bisa langsung pakai ini supaya cepat. Nah, ini aku taruh di atas ini. Nih. Gitu. Selanjutnya ini ada kerapatan relatif. Kerapatan relatif yaitu tingkat kepadatan tanah di lapangan yang dinyatakan dalam rumus DR E max min E per E max min E min. E max itu kemungkinan angka pori maksimum, E min kemungkinan angka pori minimum, E sama dengan angka pori pada kondisi tertentu real di lapangan. Ini, nah selanjutnya aku mau bahas tentang soal yang pernah dikasih sama dosen aku. Di sini ada satu soal yang pertama yaitu diketahui tanah undisturbed itu mempunyai diameter 71 mm, tingginya 558 mm. Jadi ini tinggi tabung sampelnya ya. Kalau misal kita pernah terangin untuk proses dari boring maupun sampling itu kan pakai yang namanya tabung sampel. Tabung sampel yang kita masukkan atau bor ke dalam tanah, lalu kita pukul-pukul. Nah, disinilah tinggi dari diameternya ini adalah 558. Tinggi dari tabungnya itu adalah 558. Lalu untuk diameter si tabungnya ini itu adalah 37,85. Otomatis volume dari tanahnya pun akan sama seperti tabungnya, ya kan? Karena kan tanahnya kecetak di tabungnya ini. Gitu. Lalu di sini diketahui nilai dari most weight of itu adalah gambarnya 42,5 kali 10 pangkat min 3 kN. Lalu ada berat si tanahnya itu. Jadi if the oven dried weight was itu adalah ketika dikeringkan tanahnya itu mempunyai berat sebesar 37,85 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kalian ingat ketika tanahnya itu di oven, otomatis kan air yang ada dalam tanah itu akan menguap. Nah, ketika air itu menguap, yang tersisa adalah berat tanahnya itu sendiri atau WS gitu. Dari situ juga nanti kita bisa mendapatkan nilai dari WW seperti yang ada pada praktikum sebelum yang aku terangin sebelumnya, yaitu water content. Gimana cara kita mencari water content? Kalian bisa lihat aja di situ. Lalu di sini kita tahu nilai dari GS atau specific gravity yaitu 2,69. Terus kita disuruh nyari most unit weight yaitu gamma. Tadi most weight ini adalah berat ya, berat si tanahnya biasa. Terus ini kita disuruh nyari gammanya tuh baru di sini. Lalu ada WC water content. Lalu ada gamma dry, E sama SR. Kita tulis dulu data-data yang udah diketahui sebelumnya, yaitu ada diameter, kita kalkulasi ke meter. Milimeter ke meter, berarti kita naik 3, berarti 10 pangkat min 3. Begitu juga tingginya, lalu GS-nya 2,69. Ingat, specific gravity itu nggak punya satuan ya, jadi di sini dia 0 satuan. Lalu di sini ada weight, beratnya 42,5 kali 10 pangkat min 3. Ada WS 37,85 kali 10 pangkat min 3. WS itu kan tadi berat solidnya kan. Nah, selanjutnya dari data yang kita ketahui kita bisa mencari volume. Ingat, volume dari si tabung itu sama dengan volume tanahnya. Otomatis
volume si tabung itu kan rumusnya adalah 1/4 pi D kuadrat T. Nah, kita masukin aja nilai dari D dan juga T, ketemu 2,208 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Lalu setelah itu kita bisa mencari nilai dari WW. Rumus dari W tot itu kan WW ditambah WS. Kenapa? Padahal kan tanah itu terdiri dari 3 bagian kan, udara, air, dan juga tanah. Kenapa nggak ada udara? Karena berat udara itu 0. Kalian harus ingat-ingat kalau berat udara itu 0. Nah, jadi untuk mencari nilai WW sama dengan itu kan berat air, berat total dikurangi dengan berat si tanahnya. Beginilah ini ada pada praktikum water content. Jadi ketemu nanti WW-nya itu sebesar 4,65 kali 10 pangkat min 3 dari berat total dikurangi sama berat si solidnya aja. Berat ketika tanah itu habis di oven gitu. Setelah itu kita bisa mendapatkan nilai dari gamma. Rumus dari gamma ini adalah gamma bulk ya. Sorry. Ini adalah gamma, ialah gamma bulk, betul gamma bulk. Gamma ketika tanah itu masih asli, belum diapa-apain. Maksudnya belum di oven, masih fresh gitu loh, keluar dari tabung, lalu kita uji berat volumenya, itu akan ketemu gamma bulk. Nah, gamma bulk itu adalah W tot bagi dengan volume total. Nah, maka itu tadi kan W-nya udah kita ketahui 4,5 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan volume totalnya kita pakai pakai nilai dari rumus yang ada tadi 2,208 kali 10 pangkat min 3, ketemu gamanya 12,94 kN per meter kubik. Nah, yang B ini ditanya water content. Water content itu adalah perbandingan antara berat air dengan berat solid tanahnya. Jadi kita bisa masukin berat air yang kita dapat dari rumus ini tadi dengan berat solid, berat tanah ketika habis di oven, ketemu 0,12%. Jadi kadar air yang ada dalam tanah tersebut sebesar 0,12%. Lalu selanjutnya ini ditanyain gamma dry. Gamma dry itu adalah berat volume tanah ketika tanah itu di oven, ketika tanah itu setelah di oven. Tapi bedanya sama gamma solid apa? Aku udah terangin berkali-kali. Perbedaan dengan gamma solid itu ada pada pembandingnya. Kalau misal gamma solid itu yaitu WS dibagi dengan volume solid, nih. Kalau gamma S ini harus banyak S-nya. Kalian ingat-ingatnya tuh pasti di sini ada S, di sini ada S, di sini ada S. Sedangkan kalau gamma dry itu dia adalah WS dibagi dengan volume total aja, bukan volume solid. Gitu. Volume total, sorry. Jadi nggak banyak S-nya cuma 2. Terus kita bisa masukin nilai dari WS-nya tadi kan dari yang di oven berapa? 37,85 kali 10 min 3. Jadi dengan volume total dari volume si tabungnya tadi yaitu 2,208 kali 10 min 3, ini coret, ketemu 17,1. Ini tuh adalah berat volume tanah kering. Lalu selanjutnya ini adalah void ratio. Void ratio atau E itu kan rumusnya volume void bagi dengan volume solid. Nah, karena nilai dari volume solidnya ini belum diketahui, kita harus mencari. Disinilah di mana letak kita harus memvariasikan rumus dengan data yang sangat terbatas sebelumnya. Contohnya kita nyari VS pakai rumus GS ya kan. GS karena kenapa kita pakai rumus? Sebenarnya terserah sih mau pakai rumus apa, yang penting itu kita bisa sampai menemukan gitu loh. Di sini aku mau pakai rumus GS. GS itu kan gamma S dibagi dengan gamma W. Sama dengan gamma S itu rumusnya adalah WS per VS dibagi dengan gamma W. Otomatis VS. Nah, di sini baru muncul variabel VS kan. Seperti yang udah kita tadi kan ditanyakan VS. Sama dengan WS itu WS per VS sama dengan WS per GS kali gamma W. Ini kan kita data yang diketahui kan ini. Ada WS, ada GS, ada gamma W. Setelah kita bisa langsung mencari nilai VS. Ketemulah VS-nya 1,434 kali 10 pangkat min 3.
Jadi nilai volume void atau volume rongga si tanahnya itu sama dengan volume total dikurangi dengan volume si tanahnya. Ketemu volume voidnya 2,208 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dikurangi dengan 1,434 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Jadi volume voidnya ketemu ini ya, 0,774 kali 10 pangkat min 3. Setelah kita ketemu volume void, sebenarnya kan kita tadi cuman butuh kita butuh volume void sama volume solidnya juga. Ketemu nilai E-nya VV per VS dari yang nilai ini dibanding dengan nilai ini, yaitu 0,51. Ini adalah angka Pauli. Selanjutnya yang ditanya ini adalah degree of saturation atau SR. SR itu adalah kalau misal water content tadi kan pakainya berat. Kalau SR ini pakainya volume. Jadi perbedaan antara SR dan juga water content itu terletak pada penggunaan volume dan juga beratnya kalau menurut aku ya. Jadi kalau misal SR itu pakainya volume, kalau WC itu pakainya water content. Pakainya berat. Jadi rumus SR di sini adalah volume water per volume void kali 100%. Biasanya dinyatakan dalam 100%, kalau enggak desimal bisa. Di sini ketemu karena volume waternya itu belum diketahui, jadi kita harus mencari terlebih dahulu. Gimana cara nyarinya? Yaitu pakai WW per gamma W. Gamma W ini kan dia adalah sebuah satuan ya. Sebuah ketetapan. Jadi kalau misal dalam sebuah soal itu nggak diketahui gamma W-nya, kalian harus cepat-cepat tahu kalau misal nilai dari gamma W itu adalah 9,81. Harus diingat-ingat banget. Nilai dari gamma W adalah 9,81. Jadi WW per gamma W sama dengan 4,65 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 9,81. Ketemu VW-nya 4,74 kali 10 pangkat min 4. Setelah kita tahu nilai dari VW-nya itu ini, kita bisa langsung nyari SR. VW per VP kali 100%. SR-nya yaitu 4,74 kali 10 pangkat min 4 per 0,774 kali 10 pangkat min 3 kali 100%. Ketemu SR-nya 0,61%. Kayak gitu. Jadi harus kalian ingat rumus-rumus utama supaya kalian bisa memvariasikan untuk mencari rumus-rumus yang nggak diketahui. Selanjutnya soal yang kedua di sini ada when the moisture content of soil is 26%. Jadi ketika yang diketahui water content dari tanahnya itu moisture content of soil itu 26%, degree of saturation SR-nya 72%, and the moist unit weight is 16,98%. Ini gambarnya 16,98. Lalu kalian disuruh mencari GS, void ratio, saturated unit weight, gamma sat. Jadi gamma ketika tanahnya itu jenuh itu namanya gamma sat. Gimana caranya? Yang pertama, step yang paling utama, kalian harus tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Nih, diketahui kan WC 26%, SR 72, gammanya 16,98. Dan yang ditanya apa? Yang ditanya ada GS, E sama gamma 1. Nah, dari sini kan kalian kalau misalnya nggak bisa memvariasikan yang namanya rumus dari data-data yang terbatas, kalian kan pasti bingung. Kalau misalnya nyari GS, rumus GS yang paling simpel itu kan adalah gamma S dibagi dengan gamma W. Sedangkan di data ini apakah diketahui nilai dari mereka berdua? Enggak kan? Lalu juga nilai E. Nilai E itu kan paling volume void dibagi dengan volume solid. Atau kalau enggak tadi yang aku ajarin itu pakai N 1 plus N. Ini juga sama-sama enggak ada nilai dari N yang diketahui di sini, dimana kita bisa langsung nyari E, nggak ada. Lalu juga gamma sat, yaitu berat volume ketika tanah itu jenuh, nggak ada. Jadi step pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mengasumsikan nilai VS sama dengan 1. Nih, ada lagi kan kondisi dimana VS itu disama dengan kan 1. Ini kayak yang tadi, E sama dengan VV, lalu volume total sama dengan E plus 1. Jadi bisa kita tahu kalau gamma S itu kan rumusnya WS per VS. Karena VS itu sama dengan 1, berarti kita harus tahu kalau gamma S itu sama dengan WS otomatis, ya kan?
GS sama dengan gamma S per gamma W. Ini rumus yang rumus simpel si GS. Lalu kita variasikan ya di sini. Jadinya GS sama dengan WS per gamma W. WS sama dengan GS dikali gamma W. Ini kita masukkan ke persamaan pertama. Setelah itu kita bisa pakai rumus dari water content. Water content itu kan adalah perbandingan antara berat air dibanding dengan berat solidnya. Jadi WW sama dengan WC dikali WS. Nih. Lalu setelah itu kita dari rumus yang ini kita bisa masukkan si WS-nya ini ke dalam sini. Persamaan satu ini kita masukkan ke dalam sini, jadinya WW sama dengan WC dikali GS dikali gamma W. Ini masuk ke persamaan 2. Untuk mencari gamma dry, kita tahu rumus dari WS dibagi dengan volume total, ya kan, gamma dry. Maka sama dengan WS itu GS kali gamma W, ini GS kali gamma W, ini dari rumus yang ini. Per 1 plus E, volume total itu kan tadi rumusnya ini ya, 1 plus E, ya kan. Lalu ada juga di sini gamma water. Gamma water itu weight of water per volume of water. Maka volume water diketahui di sini WW per gamma W. Maka VW sama dengan WC kali GS kali gamma W per gamma W. Ini kan tadi WW ini kan asalnya dari si ini, ya kan. Jadi sama-sama ada gamma W-nya, ini bisa kita coret. Ketemulah rumus dari VW yaitu WC dikali GS. Selanjutnya kita kan tahu rumus paling general dari SR atau derajat kejenuhan kayak yang ada pada rumus ini tadi, yaitu VW per VV dikali 100. Maka bisa kita ubah si volume water menjadi SR dikali dengan VV. Karena nilai dari VV itu sama dengan E yang ada pada sini tadi, maka di sini kita bisa ubah SR dikali E sama dengan WC dikali GS. Ini kita dapat dari si ini, ya kan? Maka kita bina ruaskan si SR-nya itu ke sana, akan menjadi E sama dengan WC dikali GS per SR. Selanjutnya dari rumus gamma dry yang ada di sini, nih, aku mau ganti warna aja, ganti warna ini ya. Jadi dari si gamma dry ini kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Setelah diketahui nilai E, maka gamma dry sama dengan GS dikali gamma W per 1 plus E-nya. E-nya adalah ini. Bisa kita masukkan ke dalam sini. Ketemu deh. Selanjutnya dari bekal rumus yang kita tahu tadi, bekal rumus yang ini, bekal rumus yang ini, bekal rumus yang ini, lalu ada bekal rumus yang ini, juga ada bekal rumus yang ini. Kita bisa mencari nilai dari GS-nya, nilai dari kita keep dulu ya. Terus kita di sini nyari lagi gamma sama dengan W per V. Maka W-nya itu kan, W total itu kan sama dengan berat solid tambah dengan berat air bagi dengan volume total. Gamma sama dengan ini sama-sama kita bagi dengan WS. Jadi si ini itu sama-sama kita bagi dengan volume dengan WS. Atas maupun bawah kita sama-sama bagi dengan WS. Jadi si WS per WS itu kan sama dengan 1. WS per WS ini sama dengan 1. Lalu WW per WS sama dengan water content. Betul. Rumus dari water content ya, WW per WS. Ingat. Lalu V per WS, WS-nya naik ke sini. Ini asalnya dari si ini. Ini sama-sama kita bagi ya. Nah, dari rumus gamma dry, rumus paling sederhana gamma dry yaitu WS per V, bisa kita ubah
menjadi gamma sama dengan gamma dry kali 1 plus WC, ini kan rumus yang tadi, gamma sama dengan gamma dry kali 1 plus WC. Ingat ya, ini kalau misal kalian bisa ingat lagi, ini tuh rumus apa? Yaps, ini tuh rumus gamma dry. Rumus gamma dry itu ini ya. Maka gamma sama dengan gamma dry kali 1 plus WC. Ini adalah WC, water content. Maka gamma dry sama dengan gamma per 1 plus WC. Ini kita pindah ruaskan aja. Ini kita pindah ruaskan ke sana. Tuh, ini ke sana. Maka setelah kita dapat si ini, kita nyari gamma dry-nya. Kenapa sih kita harus nyari gamma dry? Padahal kan yang ditanyain tadi hanyalah GS. Itu tuh dari rumus yang ini ya. Ini kan ada gamma dry. Dimana kita nyari GS, tapi kita harus tahu nilai dari gamma dry-nya dulu. Kalau kita nggak tahu nilai dari gamma dry, kita nggak bisa nyari GS. Karena datanya sangat amat terbatas. Setelah kita tahu nilai dari gamma dry 13,47, barulah kita masukkan untuk mendapatkan nilai GS. Didapat sebesar 2,72. Selanjutnya, yang ditanyain adalah void ratio. Void ratio itu atau E, itu kan rumusnya adalah yang udah kita dapat tadi, itu ini ya. Ini. Maka bisa kita masukkan WC dikali GS per SR, langsung kita dapat 0,98. Sebenarnya kalau misal dari rumus-rumus otak-atik sebelumnya kalian udah dapat sebuah rumus yang berguna, itu kalian untuk selanjutnya nggak usah memvariasikan, langsung kalian masukkan aja, karena untuk apa sih, nggak buang-buang waktu gitu. Selanjutnya yang ditanyain yang C adalah gamma set, yaitu berat volume ketika tanah jenuh. Jadi ketika tanahnya jenuh, otomatis SR-nya itu akan sama dengan 1. Nah, di sini aku mau jelasin kondisi ketika tanah jenuh. Tanah, seperti yang berkali-kali aku bilang, tanah itu terdiri dari 3 bagian. Apa? Udara, air, dan juga tanah. Udara dan air itu masuknya apa? Udara dan air itu masuknya void. Nah, tanah ketika jenuh itu semua kalau tanah ketika jenuh itu kita anggap ini SR-nya sama dengan 1 ya. Ketika SR-nya itu sama dengan 1, semua rongga yang ada pada void, semua pori itu terisi oleh air. Nah, ketika semuanya terisi oleh air, otomatis volume void itu sama dengan volume water. Ini. Ya kan? Jadi ini masih dalam kondisi ketika VS-nya itu sama dengan 1 ya. Masih kita asumsikan si VS sama dengan 1. VS sama dengan 1. Tadi kan nilai VP sama dengan E. Karena ini tanahnya jenuh, jadi seluruh porinya itu terisi oleh air, maka VV ini akan sama dengan volume water, ya kan? Maka VW juga sama dengan E. Gitu. Jadi lanjut di sini kita bisa tahu itu kan WC dikali GS per SR pakai rumus yang ini, maka E sama dengan WC kali GS. SR-nya sama dengan 1, ini hilang. Nah, SR itu rumusnya kan ini. Maka VW itu akan sama dengan E. Inilah asal usul dimana kita bisa dapat ini yang aku jelasin tadi. VW sama dengan E. Lalu rumus dari gamma W, kalau kalian ingat, gamma W itu kan WW per VW. Sebenarnya itu gamma berat volume itu rumusnya adalah W per V. Tergantung, kalau misal gamma B berarti ya W tot per V tot. Kalau gamma W ya tinggal WW per VW gitu aja. Jadi WW sama dengan gamma W dikali dengan VW. Ketemulah nilai dari VW itu, kan nilai VW sama dengan E, ketemulah WW sama dengan gamma W dikali E. Jadi ini itu adalah sama dengan E ya. Nah, sebelumnya harus kalian ingat ini ya, V sama dengan VW plus VS, maka V sama dengan E plus 1, dan juga WS sama dengan GS dikali gamma W. Ini adalah persamaan yang ada
persamaan satu sebelumnya yang ada di sini. Nih. GS kali gamma W, maka kita bisa mendapatkan nilai gamma sat. Gamma sat itu rumusnya kurang lebih sama kayak gamma T, W per V, cuman itu adalah kondisi ketika tanahnya itu jenuh. Jadi dia nggak punya yang namanya volume void. Volumenya itu adalah volume air ditambah dengan volume solid. Terus ini juga WW plus WS. Ini gamma W kali E, nilai dari WW-nya ini, itu adalah ini. Lalu GS dikali gamma W ini, itu adalah ini. Lalu V-nya adalah 1 plus E. Ketemulah 9,81 dikali 0,98 ditambah 2,72 dikali 9,81 per 1 plus 0,98, ketemu gamma satnya 18,33. Gitu. Kurang lebihnya gitu aja penjelasan dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.